Oke, ya udah kita sekalian masak yang nextnya juga ya. Ada teman-teman mungkin yang mau bertanya? Oke, ini berarti masakan yang ketiga ya, Chef ya? Betul sekali. Main menunya apa? Yang ketiga, main menunya. Di sini saya, ya, kita ada dori, pensir dori ya. Di sini ikan dorinya, saya akan marinate dulu, saya bumbuin dulu, kasih lemon dulu teman-teman ya. Kenapa sih Chef kalau ikan tuh biasanya harus dikasih lemon dulu, Chef? Jadi lebih menghilangkan amisnya sama menguatkan rasanya si ikan itu sendiri ya. Ada garam juga. Ada. Okay. Kita tunggu sampai ininya benar-benar panas ya. Jadi untuk teman-teman di rumah, dori juga sendiri gampang didapetin di supermarket terdekat. Dia dalam bentuk frozen kali ya. Kalau di supermarket nggak ada yang fresh mungkin. Jadi dalam bentuk frozen bisa dibeli, bisa di keep juga di kulkas kita di pendinginnya. Oke, biarkan pennya panas. Ingat untuk masak sesuatu, make sure-in ini juga harus panas. Jadi kadang-kadang ada orang baru dinyalain kompornya, kasih minyak, ditaruh. Jadi ada efeknya si jusnya dia langsung hilang, si jusnya si ikan atau mungkin ayam atau mungkin daging. Jadi make sure benar-benar panas karena buat menutup si pori-porinya ikan ini. Oh baik. Okay. Nah Chef, kalau misalkan ada nih Chef mungkin yang nggak suka ikan atau alergi gitu sama ikan, kira-kira bisa diganti yang lain nggak Chef? Nah, kalau dari pendampingnya sendiri sih sebenarnya sih bisa diganti dengan ayam. Oke, ini depannya sambil aku taruh ya. Boleh. Oke, biarkan dulu. Salmon enggak? Kalau sebenarnya bisa, kalau untuk yang alergi itu bisa diganti ayam, daging. Tapi tergantung sih karena di sini kita pakainya buat kuahnya, sausnya pun juga pakai yang asam ya karena memang buat ikan ya. Tapi kalau untuk kalau buat ikan, buat apa, mungkin bisa diganti sausnya juga kalian. I see. Oke. Nah Chef, itu kan digoreng ya Chef ya. Apakah tetap sehat Chef? Kalau digoreng pakai minyak? Saya gunakan minyak yang agak olive oil ya. Jadi minyak olive oil yang lebih sehat lah kalau dibilang ya. Nah, sambil kita ikannya, saya potong sayurannya juga ya. Jadi sambil ini bekerja, kita juga siapkan buat sayurannya sendiri. Ini ada wortel yang udah saya rebus setengah matang ya. Tapi nggak saya potong-potong, jadi saya belah dua aja. Chef, ini ada pertanyaan menarik nih Chef dari Sobat 7 Maya. Katanya berapa lama sih Chef biasanya marinase ikan itu Chef? Jadi marinase ikan tuh sebaiknya berapa lama sih Chef idealnya? Tergantung ya. Kalau buat yang saya masak ini kan dori itu sendiri lebih pori-porinya lebih gede ya, lebih luas. Dan bumbu yang dipakai juga bukan kayak bumbu masak kita yang banyak rempah-rempah. Jadi dalam waktu setengah menit pun 30 detik ya sudah langsung bisa dimasak gitu. Tapi kalau yang bumbu rempah-rempah kan pasti otomatis ada rempah-rempah yang harus menyerap ke si ikannya itu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya tergantung ikannya ya Chef ya. Saya masak si dori ini. Betul sekali. Tergantung ikan dan bumbu yang dipakai. Kalau mungkin pakai bumbu yang rempah-rempahnya punya kita, semakin lama dimarinasi semakin bagus. Saya masukin sekalian ada wortelnya. Jadi ketika masak dori, saya masukkan carrotnya juga. Dan sini juga ada brokoli yang udah saya rebus. Saya hanya pensir aja ya. Jadi brokolinya direbus dulu, kalau carrotnya nggak usah direbus dulu ya Chef ya? Kita pakai sekalian. Direbus dulu, direbus juga. Oh direbus juga ya? Direbus juga carrotnya. Betul sekali. Dan untuk kentangnya sendiri, saya juga siapkan kentang yang udah direbus. Saya masukkan di sini. Jadi ini gunanya buat si wangi. Nah, karena saya pakai kulitnya, si kentang jadi akan lebih wangi. Ini direbus tapi jadi prosesnya nanti akan dari si kuahnya si ikan bantu buat si aromanya sayur-sayuran juga. Oh baik. Oke, saya balik-balik dulu ya. Chef, kan kita lagi ngomongin masak sehatnya Chef. Yes. Ya Chef, halo. Betul. Iya, halo.
Ya, kita kan lagi ngomongin masak sehat ya, Chef ya. Iya, kita kan lagi ngomongin masak sehatnya, Chef. Terus kadang kan masak sehat itu kan sebetulnya artinya luas ya, Chef ya. Kalau menurut Chef Billy sendiri nih, sebetulnya masak sehat tuh seperti apa sih, Chef? Apakah dari pengolahannya yang harus bagus, yang harus sesuai, atau dari penyimpanan makanannya, Chef, atau bagaimana, Chef? Sebenarnya kalau yang dibilang masak itu barangnya dulu. Barang yang itu tersebut, jadi kayak ikan yang masih sayuran yang masih segar pastinya kan. Jadi kalau dalam pemilihan barang udah salah, walaupun the way cara masaknya pakai minyak bagus, pakai ini bagus, tapi kalau bahan dasarnya udah rusak, semuanya jadi rusak. Jadi yang dari pemilihan barang, pemilihan barangnya jadi harus tahu kayak ikan, wah harus ikan bagus kayak gimana sih? Oh matanya masih mengkilap, kulitnya masih shiny seperti itu. Kalau untuk sayuran ketahuan freshnya kan masih keras kondisinya. Oke, ini udah jadi Mbak Audra. Saya coba platingin ya. Yap. Wow, menarik banget ya Chef ya. Jadi sebetulnya caranya gampang ya Chef ya, nggak perlu ribet-ribet ya. Nggak perlu ribet-ribet ya. Nggak perlu ribet-ribet ya, iya. Chef, tapi pernah nggak sih kalau misalkan seorang chef nih, yang konotasinya bisa masak apa aja ya, ada nggak makanan yang mungkin menurut chef susah nih diolah? Atau chef paling nggak suka nih mengolah makanan itu? Ada nggak chef kira-kira? Kalau untuk susah sih sebenarnya enggak ya. Jadi ada sebagian temen nih suka dia berpergian kemana nih, kasih link ke saya, Bill, dia makan enak, tapi saya nggak pernah ngerasain rasa itu. Coba kamu buat ini bisa nggak gitu. Nah kentang yang tadi saya panasin saya sambil aduk ya. Boleh saya Chef. pecahkan dengan garpu ini. Oke. Nah Chef, ini ada pertanyaan nih Chef dari Sobat 7, namanya Sinta. Chef, apakah ada pengaruh nih kentang yang direbus dengan kulit dibandingkan dengan kentang yang direbus tanpa kulit, Chef? Sebenarnya lebih ke aroma ya. Jadi kalau pakai kulit otomatis si penyerapan airnya tuh lebih sedikit ke kentangnya. Penyerapan kalau kulitnya dibuka otomatis yang masuk ke dalam si daging si kentang akan lebih banyak. Jadi kadung. Ini saya lagi masakin sausnya juga sekalian ya. Ini sausnya saya kasih krim, tadi saya panasin, ada mustard di situ di dalamnya, dan saya kasih ada clove-nya si salad ya. Bawang merah. Jadi nggak terlalu panas juga. Jadi ini dari sisa kita masakin tadi ikan. Jadi aromanya si ikan ada di sini juga, dan rasa masamnya si mustard, Dijon mustard, dan creamy-nya si yogurt itu bisa menggugah si untuk makan ikan ini. Oke, saya tuang saladnya juga. Oke, jadi pakai satu panci aja ya Chef, nggak usah ganti-ganti satu panci ya Chef? Betul sekali. Oke, saya akan siram di ikannya juga. Nah Chef, sebetulnya ya Chef, saya ini agak penasaran nih Chef. Kalau misalkan ya Chef ya, seorang chef di tempat kerja kan pasti masak ya, karena itu bagian dari pekerjaan. Betul. Nah kalau di rumah ya Chef, biasanya kalau seorang chef tuh apakah masak sendiri, atau lebih suka beli di luar, atau justru mungkin ada yang masak kalau di rumah? Itu dia, itu yang sering ditanya teman-teman juga. Wah di rumah enak dong istrinya dimasakin terus. Justru kebalik, kalau saya lebih suka masakan istri saya. Ya kalau di rumah gitu saya jarang masak malah. Itu rahasianya. Itu rahasianya ya. Istri saya apapun, wow, it's amazing gitu. Oh ya. Gitu ya. Wow. Saya nggak bisa bandingin dia lah gitu. Karena apapun yang dimasak sama istri saya pasti saya akan makan. Karena mungkin ada perasaan cinta ya Chef ya terhadap istri ya. Jadi makanannya tuh rasanya enaknya double ya Chef ya. Oh exactly. Itu benar banget. Soalnya kalau hidup tanpa itu waduh sedih ya. Oke, Chef. Mbak Audra. Ya. Sudah siap ya disajikan ya?
Wow. Jadi Sobat 7 bisa dilihat ya, platingannya cantik banget. Kalau kita ada di sana mungkin wanginya udah kemana-mana ya Sobat 7 ya. Wow. Nah Chef, mungkin ya Chef, sebagian dari kita kan ada yang nggak suka sama kentang nih Chef, karena betul. namanya orang Indonesia ya, kalau nggak makan nasi tuh rasanya nggak nendang gitu, nggak kenyang ya kan Chef. Bisa nggak sih Chef kita ganti nasi Chef? Bisa sekali. Sebenarnya sih kentang itu kan penggantinya si karbohidratnya. Ya bisa diganti dengan nasi atau mungkin mie sendiri pun bisa, noodle sendiri, pakai noodle atau mie apapun. Jadi nggak terpacu sama kentang. Ini kita pakai kentang karena identik sama si penyajian juga sih ya, dari penyajian kan. Kalau pakai nasi mungkin jadi presentasi juga. Pakai nasi pun juga bisa bikin cantik gitu loh. Bukan berarti pakai nasi nggak bisa bikin cantik presentasinya. Oke, jadi beda-beda ya, tiap orang bisa dikreasikan sekreatif mungkin ya Chef ya. Betul sekali. Oke. Nah bagi Sobat 7, aku mau ngingetin kalau jangan kemana-mana dulu, jangan leave dulu walaupun kita udah ada di menu yang 3, karena habis ini kita akan kedatangan kakak cantik ya, seorang brand manager dari Fatwell dan Berrywell, yaitu adalah Kareka Muluk. Jadi pastikan tetap stay tune sampai akhir acara ya Sobat 7. Udah makan. Oke, nah Chef, ada pertanyaan lagi nih Chef dari Sobat 7, Andi Wahyuni. Oh, mau nyobain dulu. Oke, Alfa. Udah gak sabar ya, udah lapar ya. Udah gak sabar ya. Dari belakang kamera udah masak. Iya. Dia tadi udah mau wanginya udah kemana-mana ya Alfa ya. Boleh, main aja kan. Makan juga ya. Silakan. Ini Dori ya, betul. Di sini ada wortel, ada brokoli, ada kentangnya juga. Oke. Silakan dicobakan, pokoknya wajib dicobain ya. Tapi kameramennya mau juga dong. Nanti diceritain aja kalau dia. Iya, betul. Ini sausnya dari apa tadi? Tadi pakai bilangnya lemon butter master. Baru. Nggak familiar. Ini cocok banget buat saya yang lagi masa pertumbuhan juga Chef. Wah betul. Masa pertumbuhan Chef. Ini juga. Sayurannya. Jadi, sayurannya tadi kita pakai panci yang sama ya, pakai wajan yang sama. Jadi ada aroma si ikannya juga. Kenyang saya. Masih nempel aroma ikannya. Betul. Jadi wanginya si ikan ke sayuran menggugah. Siap. Oke, sama-sama. Mau dihabisin? Pulang ya. Waduh. Boleh. Boleh. Kameramennya jangan lupa. Jangan lupa bagi-bagi ya Alfa ya sama teman-teman di kantor ya. Oke. Nah Chef Billy, ini ada pertanyaan nih Chef dari teman kita, dari Sobat 7, Andi Wahyuni. Jadi Chef, gimana sih mengetahui tingkat kematangan setiap bahan yang Chef masak? Apakah harus ada trik-trik atau pelajaran-pelajaran khusus Chef untuk tahu tingkat kematangannya? Betul, kalau tingkat kematangan sebenarnya sih dari kebiasaan ya. Jadi kayak ayam punya matang, walaupun kita nggak punya pengukur suhu kalau di rumah kan, ayam udah matang belum nih gitu. Jadi kalau ayam sendiri ketahuan dari pecahnya si daging ayam itu. Jadi kalau dia kan ada tulangnya, nah kalau dia udah lepas pecah dari tulangnya berarti udah ada matang di situ. Jadi nggak ada darah di dalamnya. Kalau untuk ikan dia punya pori-porinya agak lebaran, agak ini. Jadi dia lebih cepat matang. Jadi nggak perlu dimasak sampai berjam-jam. Jadi kadang suka masak terlalu lama, jadi rasanya sepak. Bukannya kalau daging pun juga sama ya, daging. Kalau daging kan banyak ya teman-teman sih mungkin biasanya matangannya matang ya, yang setengah matang atau mentah malah sekalipun. Nah, jadi kalau untuk kematangan daging itu juga tergantung diameter si daging tebalnya nih. Kalau daging tebal otomatis proses masaknya untuk sampai ke dalam butuh waktu. Kalau untuk matang berarti bisa sampai 20 sampai 25 menit tergantung panasnya si kompor juga. Nah, kalau untuk yang daging agak lebih tipis mungkin lebih cepat, mungkin dalam waktu 2-3 menit sudah matang seperti itu. Oh, oke. Jadi sebetulnya beda bahan tuh beda-beda ya Chef ya, tingkat kematangannya. Beda karakter, betul. Beda karakter ya. Betul. Juga tebalnya si makanan itu sendiri. Chef, kalau menu yang ini namanya apa nih Chef?
Yang tadi ya pensir dori. Oke. Pensir dori. Wah, itu udah dihabisin tapi. Wah, udah dihabisin ya sama Alfa ya di belakang kamera ya.